Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, a'azakumullahu jami'an. Alhamdulillah kembali kita bertemu pada pengajian kita ini, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan berbicara dan membahas kitab apa? Bulughul Maram, bab apa? Bab puasa, insyaallah. Pada semangat semua ini, insyaallah. Mau Ramadan, toh? Mau masuk Ramadan. Berapa bulan lagi? Kira-kira sebulan lebih lah, kurang lebih. Ya, dan ini sangat cocok kita bahas pada kesempatan ini, insyaallah taala. Baik, kita langsung saja karena tidak ada murojaah ya, karena ini bab baru, kitab baru, jadi tidak ada murojaah dulu. Kita langsung saja masuk pada mau baca-baca, mau apa? Mau apa? Murojaah. Apa yang mau dimurojaah? Yang pelajaran kemarin itu sudah selesai nih babnya. Ini yang baru lagi. Sebentar biar ada pertanyaan tenang. Ada madu 3. Ada insyaallah pertanyaan nanti. Insyaallah. Baik. Tidak ada madu sarang ini. Ada orangnya. Anak kira tidak datang. Baik, Anda bercanda tadi ya. Anda bercanda. Baik, kita masuk pada bab puasa. Kita masuk pada bab siam. Baik, kita masuk saja, langsung saja. Ya, pertama kita mau tahu dulu apa itu puasa, secara bahasa maupun secara istilah. Secara bahasa, puasa itu artinya imsak. Artinya imsak. Dalam bahasa Arab, amsaka yumsiku imsakan. Artinya apa itu? Menahan. Itu secara bahasa. Makanya ya imsak. Makanya kita sering dengar itu imsakia Ramadan toh, waktu menahan. Padahal itu kurang tepat juga. Orang yang meletakkan imsakia di waktu bukan menahan itu kurang tepat juga. Walaupun niatnya baik untuk jaga-jaga, tapi justru disitulah waktu yang sunnahnya seseorang untuk makan sahur. Tapi ala kulli hal kita ingin tahu saja dulu apa definisi puasa secara bahasa, yaitu menahan. Inni nadartu lirrahmani shauma. Ya, ini perkataan siapa? Perkataan Maryam ketika dia diajak berbicara oleh kaumnya, dan beliau berkata, inni nadartu lirrahmani shauma. Saya bernazar untuk berpuasa kepada Allah. Dan berpuasa di sini maksudnya apa? Menahan dari berbicara. Itu artinya secara bahasa menahan. Dan di antara puasanya orang dulu ada kadang bedanya dengan cara berpuasanya dengan syariat kita. Kalau orang dulu biasa dia berpuasa juga tidak berbicara juga. Nah, itu bedanya. Syariat boleh berbeda tapi tauhidnya tetap sama. Baik, itu secara bahasa. Tapi secara istilah kita beri saja 2 definisi ya. Definisi yang pertama, puasa itu artinya menahan, yaitu ibadah, ya ta'abudan, ya, ibadah yang diniatkan untuk menahan haus dan lapar, serta yang membatalkan puasa, semua yang membatalkan puasa, mulai dari apa? Terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu definisi. Boleh kita definisikan dengan definisi yang lain. Puasa yaitu apa? Ada beberapa definisi yang disebutkan oleh para ulama dari sini. Kita lihat dulu ya. Ada ini enaknya Syarh Bulughul Maram ini. Dia itu lebih ke apa? Lebih ke pembahasan ikhtilafat ulama. Dia berbicara tentang beberapa pandangan dan pendapat para ulama. Kita akan lihat definisi lain dari puasa, yaitu
imsakun makhsusun min syakhsin makhsus an syai'in makhsus fi zamanin makhsus. Itu apa itu artinya? Menahan diri untuk meninggalkan sesuatu yang khusus. Menahan diri itu satu. Menahan diri dari sesuatu yang khusus, dari makan, minum, dan jima. Ya. Ya. Ini yang dimaksud dari sesuatu yang khusus. Artinya kita puasa tidak semuanya ditahan. Yang ditahan makan, minum, dan berhubungan. Nah, min syakhsin maksus, dari orang-orang tertentu. Artinya tidak semua orang wajib berpuasa. Nanti kalau ada orang lihat tidak berpuasa, jangan langsung diingkari. Siapa tahu dia punya uzur, dia musafir kah, dia sakit kah, dan uzur yang lainnya. Yani siapa yang dimaksud orang khusus itu? Yang pertama muslim, baligh. Kemudian apa lagi? Kalau orang balik tidak wajib berpuasa, tak? Kalau orang balik belum balik, dia kalau berpuasa tetap sah, tapi pahalanya untuk orang tuanya. Kemudian akil atau berakal, ya orang gila tidak wajib berpuasa. Ya tak? Yurfa'ul aqlam an salas, ya 3 orang yang tidak wajib atasnya untuk beramal, tidak dibebani amalan. Yang pertama itu orang gila sampai dia sembuh. Yang kedua orang tidur sampai dia bangun. Dan ketiga anak kecil sampai dia sampai dia balik. Kemudian orang mukim itu bukan musafir, artinya menetap. Kemudian qadir, yaitu orang yang mampu berpuasa. Orang yang lemah seperti orang tua renta, orang yang sudah lanjut usia, atau orang yang hamil dan menyusui, dia tidak mampu berpuasa itu, maka tidak wajib atasnya berpuasa. Yaitu maksudnya min saksin maksus fi zamanin maksus, dan pada waktu yang khusus. Kapan itu waktunya? Dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Di sini kita paham bahwa waktu menahan itu bukan pas azan, tapi pas waktu masuknya fajar sodik as-sani. Fajar sodik yang fajaran yang kedua. Ada fajar kazib namanya, ada fajar sodik, itu masuknya waktu subuh. Kalau muazzinnya suatu masjid dia disiplin sesuai dengan waktu subuh yang sebenarnya di azan, maka wajib kita menahan. Tidak boleh lagi makan atau minum pada saat itu, karena definisinya puasa menahan haus dan lapar dari terbitnya fajar, ya toh. Tapi kalau muazzinnya tidak disiplin, misalnya dia lebih cepat daripada waktu yang sebenarnya, silakan saja, karena patokannya bukan azan, tapi adalah waktu subuh. Kalau masuk waktu subuh, maka mulai menahan. Tapi kalau sekedar azan namun dia lebih cepat dari waktu subuh, maka masih boleh orang makan. Makanya dilihat masjid yang biasa azan sesuai tepat waktu. Itu definisi puasa secara istilah. Baik, hukum puasa apa? Ya wajib, ya, dia termasuk salah satu rukun Islam. Ya, tapi kita berbicara dulu keutamaannya. Fadluhu, keutamaan puasa. Satu, keutamaan puasa itu amalan yang khusus untuk Allah. Kullu amal ibni Adam lahu illa shaum. Setiap amalan anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Fa innahu li ana ajzi bih. Sesungguhnya ya seluruh amalan anak Adam itu untuk dia. Dia sedekah untuk dia. Dia berbuat baik untuk dia. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li ana ajzi bih. Saya sendiri yang akan membalasnya. Dan di dalam ayat Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tidak ada batasan pahalanya. Kalau sedekah masih Allah sebutkan batasan pahalanya sampai berapa? Bisa sampai 700 kali, dan bisa sampai berkali-kali lipat sesuai yang Allah kehendaki. Tapi kalau puasa sengaja tidak Allah sebutkan karena tidak ada batasannya. Ini diantara keutamaan puasa, pahalanya besar sekali. Yang kedua, orang yang berpuasa nanti di hari kiamat itu disuka oleh Allah bau mulutnya. La khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah di hari kiamat dari minyak kasturi, saking harumnya itu.
Kemudian keutamaan yang lainnya, orang yang berpuasa nanti memiliki surga khusus yang dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Surga itu memiliki berapa pintu? 8. Surga memiliki 8 pintu, dan salah satu nama pintunya adalah pintu puasa yang bernama Ar-Rayyan, dan nanti dipanggil hanya terkhusus untuk orang yang berpuasa. Keutamaan yang lain, orang berpuasa nanti diberi syafaat di hari kiamat di hadapan Allah oleh puasanya. Nanti di saat manusia sangat butuh yang namanya syafaat, ya syafaat ya untuk dibebaskan dari neraka atau ditinggikan derajatnya di surga. Soalnya dia ditakdirkan masuk neraka karena dosa-dosanya, nanti datang ini puasa menyelamatkannya. Atau dia ditakdirkan masuk surga tapi surga yang paling bawah, maka datang puasa memberinya syafaat untuk naik tingkat, naik derajat. Maka Al-Quran dan puasa nanti datang di hari kiamat memberi syafaat bagi puasanya, bagi pelakunya. Adapun puasa, katanya di hadapan Allah, ya Allah, orang ini puasa pada siang hari menahan diri dari makan dan minum dan hawa nafsunya karenaku. Puasa, Al-Quran mengatakan, ya Allah, orang ini begadang malam hari untuk membacaku, maka maafkanlah dia, bantulah dia. Pokoknya diberi syafaat di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Itu diantara keutamaan puasa. Kemudian masih mau nambah lagi enggak? Masih banyak ini keutamanya. Lagi supaya kita semakin semangat puasa toh. Jadi puasa secara umum loh, bukan hanya puasa Ramadan. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yasumu 'abdan yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu bidzalikal yawm an-nar an wajhi 70 kharifa. Orang berpuasa satu hari di jalan Allah, pahalanya adalah dijauhkan dia dari neraka sebanyak 70 kharifah, 70 hasta, saking jauhnya itu. 70.000 bukan 70 ya. Rawahul jamaah illa Abu Daud. Kemudian kita masuk kepada pembagian puasa. Puasa itu ada dua, ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Puasa wajib ada 3. Puasa sunnah nanti kita bahas. Puasa wajib dulu. Puasa wajib ada namanya puasa Ramadan, ada namanya puasa, siapa yang tahu puasa wajib? Puasa nazar. Terus yang ketiga apa? Puasa qada atau bayar hutang. Nah, kemudian kita bahas dari puasa Ramadan dulu. Puasa Ramadan. Jadi kalau perkataan kita sekarang ini, pembahasan kita pada pertemuan ini insya Allah tentang memasuk dulu bab puasa Ramadan. Itu yang dimulai oleh penulis ya. Siapa penulisnya Bulughul Maram? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa yang tahu nama lengkap Ibnu Hajar Al-Asqalani sampai ke kakek buyutnya? Namanya, nama bapaknya, nama kakeknya, nama kakek buyutnya. 4. Dan yang tahu, hampir saya kasih madu. Hai, tidak ada yang tahu. Kapan Pak Dek wafatnya? Kapan meninggal? Dari tahu juga. Hah? Ahmad bin Ali. Nama kakeknya siapa? Hampir dapat madu. Hah? Demi nama bapaknya sih. Masih kurang. Hampir dapat madu. Sebentar lagi insya Allah dapat madu. Sekarang kita masuk puasa Ramadan. Apa hukum puasa Ramadan? Wajib. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dalam hadis, bunyal Islam ala khams syahada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasul wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, jadi itu tidak ada perbedaan pendapat. Kemudian keutamaan bulan Ramadan. Pertama, Nabi bersabda, qad ja'akum syahrun mubarak iftarada 'alaikum siyamu wa tufta fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Berkah itu artinya adalah
kebaikan yang banyak. Dia berasal dari kata birkah atau buruk. Birkah itu artinya kolam atau danau yang memiliki air yang banyak, yang selalu mengeluarkan air yang banyak dari mata airnya. Itu birkah namanya, kolam atau danau. Atau buruk. Buruk itu artinya sesuatu yang menetap. Barakatul ba'ir, ba'ir itu menetap di tempatnya. Artinya kenikmatan itu selalu ada, menetap dia. Kenapa bulan Ramadan dikatakan bulan mubarak, bulan penuh berkah? Karena di dalamnya terdapat lipat ganda pahala yang tidak terdapat pada bulan-bulan yang lainnya. Seperti apa? Seperti orang berpuasa di siang harinya dan qiyamul lail di malam harinya, dan itu pahalanya kita sudah sebutkan tadi, bighairi hisab. Itu satu. Yang kedua, ada yang namanya malam Lailatul Qadar, yang satu malam didapatkan sama dengan beribadah sebanyak 1000 bulan atau setara dengan kurang lebih 83 tahun. Satu malam itu saja. Kalau zaman dahulu itu orang ahli kitab Yahudi maupun Nasrani, itu kalau mereka pengen dapat pahala beribadah 83 tahun, harus beribadah 83 tahun. Tidak ada pelipat ganda seperti itu. Kita umat Nabi Muhammad diberi oleh Allah berkah. Kita umat yang disayangi. Kita umat yang pendek usianya, tapi kita tidak kalah dengan umat-umat yang terdahulu. Bahkan kita nanti umat yang terdahulu masuk surga sebelum umat-umat yang lainnya masuk surga. Kenapa? Ya begitulah, Allah terserah dia tuh. Dia yang ciptakan kita, dia yang memilih kita. Itu haknya Allah. Maka itu diantara keutamaannya puasa Ramadan adalah di sana banyak panen pahala. Maka jangan disia-siakan. Di sana juga terdapat keutamaan membaca Al-Quran. Nah, banyak sekali pahala kalau kita sebutkan. Itu namanya berkah. Ja'akum syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan yang diberkahi, bulan yang penuh berkah. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka padanya pintu-pintu surga. Artinya dipanggil orang-orang untuk beribadah. Ada tafsiran yang lain bahwa pada bulan itu orang mudah melakukan kebaikan ketimbang bulan-bulan yang lainnya. Kalau bulan Ramadan orang mudah melakukan puasa, mudah melakukan sedekah, mudah melakukan baca Al-Quran, mudah melakukan qiyamul lail. Itu hanya terjadi di bulan Ramadan. Coba dibandingkan bulan-bulan yang lain, agak berat rasanya. Coba di bulan Ramadan orang berlomba-lomba memberi pabuka, memberi iftar, memberi makan sahur. Orang berlomba-lomba qiyamul lail, sholat tarawih. Padahal biasanya dia tidak pernah sholat malam barangkali. Tapi karena masuk bulan Ramadan banyak orang ke masjid tarawih, dia juga ikut tarawih. Itu diantara makna tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Itu kebalikan, penjelasannya kebalikan dari yang tadi. Ya biasanya orang mudah bermaksiat di luar Ramadan, tapi pas di bulan Ramadan agak berat hati melakukan maksiat karena memang lingkungannya, suasananya membuat kita agak berat melakukan apa? Perbuatan maksiat. Kenapa? Di samping tughallu fihi syayatin, di samping setan-setan pada saat itu juga dibelenggu. Yang biasa menggoda kita, maka tidak ada lagi yang menggoda kita selain dari hawa nafsu kita. Baik. Kemudian keutamaan yang lainnya, man shoma ramadhana wa arafa hududahu wa tuhfadhu mimma kana yanbaghi an yatahaffadhu minhu kaffara ma qablahu. Di antaranya adalah pengguguran dosa. Nah, ini nanti bisa saja ditanya nanti murojaah yang kedepannya tuh apa saja keutamaan puasa bulan Ramadan. Di antaranya menggugurkan dosa. Siapa yang berpuasa dengan syarat apa? Menjaga batasannya. Bukan cuma puasa sekedar menahan haus dan lapar. Kalau sekedar menjaga haus dan lapar, puasanya sah tapi tidak dapat pahala. Jadi ada dua di sini. Ada puasanya yang sekedar sah menggugurkan kewajiban, ada yang sekedar menggugurkan apa namanya? Kewajiban. Itu namanya sah. Dia memenuhi rukunnya, dia menahan diri dari haus dan lapar dan jima. Maka puasanya sah. Tapi dia tidak menjaga lidahnya dari ghibah, dia tidak menjaga matanya dari yang haram, dia tidak menjaga telinganya dari mendengarkan hal-hal yang diharamkan, maka dia tidak mendapatkan pahala. Pahalanya itu dibakar oleh perbuatan dosanya tersebut. Ada hadis yang mengatakan demikian. Ada orang puasa tapi dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali haus dan dahaga. Siapa yang hafal hadisnya? Madu. Ada yang hafal hadisnya tidak? Ayo. Ada orang puasa, sah puasanya tapi tidak dapat pahala. Madu. Hah? Oh enggak pakai mana? Hadisnya.
Nggak ada yang hafal. Nggak jadi. Nah. Kam min shaimin laysa lahu min siyamihi ya illa wal atas. Masya Allah. Antum mau minum madu? Madu. Iya, Masya Allah. Supaya makin segar. Melayang di madu satu. Bagaimana begitu? Tidak apa-apa ya. Alhamdulillah. Ada satu lagi hadisnya. Tidak ada yang hafal hadisnya. Ya Pade. Lanjut nih Pade. Tidak ada yang hafal. PR nih Pade. Kalau tidak ada yang hafal. Nanti kalau dikasih tahu sama aja. Nanti cari tentang hadis-hadis yang menyatakan orang yang tidak menjaga batasan puasanya, dia sah puasanya tapi tidak dapat pahala. Siapa yang bisa datangkan 5 hadis, insya Allah kalau ada lagi madu, Anda kasih langsung madunya. 5 hadis. Nanti Anda tanya insya Allah kalau Anda tidak lupa. Baik. Jadi bisa dibedakan tau? Puasa yang sah dan puasa yang diterima. Apa bedanya? Kalau puasa yang diterima, artinya diterima apa? Pahala puasanya dan sudah pasti sah. Tapi kalau puasanya sah belum tentu diterima pahalanya. Ya itu seperti orang yang tadi. Dan antum punya PR 5 hadis berkaitan dengan itu. Insyaallah. Terus masuk ke hadis berikutnya yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar, yaitu tentang bagaimana cara menentukan awal bulan Ramadan. Bagaimana caranya kah? Lewat hisab atau ru'yatul hilal atau dengar yang penting nanti keluar dari berita dari TV masuk belum puasa kita. Yang mana yang benar? A lewat hisab, B lewat ru'ya, C lewat TV. B lewat ru'ya. Kalau ada hisab tidak boleh. Kena marah antum sama orang Muhammadiyah nanti. Anda takut sama orang Muhammadiyah. Nah apa-apa, ini masalah ilmiah atau tidak boleh orang baperan kalau masalah ilmiah. Masalah ilmiah itu kuncinya dalil. Kalau orang baperan berarti dia tidak cocok berbicara masalah ilmiah. Toh? Apa dalilnya hisab? Apa dalilnya ru'ya? Kalau ru'ya, tidak ada ulama beda pendapat. Ulama mazhab yang 4 sepakat penentuan awal ru'ya, awal bulan Ramadan dan akhir Ramadan itu dengan hisab apa ru'ya? Dengan ru'ya. Berdasarkan hadis Nabi, sumu li ru'yatikum wa aftiru li ru'yatikum. Atau hadis banyak yang semakna dengan hadisnya. Di antaranya hadis Abu Hurairah, hadis Ibnu Umar. Di antara hadis Abu Hurairah, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fa akmilu idda sya'bana salasin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya berpuasalah kalian ketika melihat bulan, dan berbukalah kalian atau beridul fitrilah kalian ketika melihat bulan. Fa in gumma alaikum fa akmilu salasina fa akmilu sya'ban salasina yauman. Apabila tertutup itu ya, bulan oleh awan, tidak kelihatan itu bulan, maka sempurnakan Sya'ban menjadi berapa? Menjadi berapa? 30 hari. Begitu saja caranya. Jadi ada 2 cara. Yang pertama dengan ru'yatul hilal. Kalau tidak kelihatan, maka disempurnakan menjadi 30. Jadi kapan orang ru'yatul hilal? Pada saat nanti Sya'ban ini di hari ke-20, di hari 29 toh. Kalau kelihatan berarti besoknya mulai bikin puasa. Tapi kalau tidak kelihatan maka bisa disempurnakan Sya'ban menjadi berapa? 30. Dan itu alhamdulillah berjalan ya di pemerintah kita. Mereka menggunakan apa? Ru'yah. Ya, walaupun katanya menggunakan bantuan hisab, tapi pada hakikatnya mereka menunggu dulu kan, sidang isbat dulu, menunggu orang lihat bulan apa tidak. Maka intinya itu sebenarnya sudah benar ya apa yang dilakukan. Kemudian permasalahan berikutnya adalah yang sering muncul di awal-awal ini, yaitu apakah kalau orang satu negara misalnya tertentu sudah melihat bulan, negara yang lain mesti ikut dengan melihat bulannya atau tidak? Misalnya Saudi sudah mengumumkan kita puasa hari Rabu,
Sedangkan di Indonesia kan beda waktu dengan Saudi. Kita beda 5 jam. Makassar ini beda 5 jam. Kita lebih lambat atau lebih cepat dari mereka? Kita lebih cepat. Di sini kita sekarang Isya toh? Maghrib mau menjelang Isya. Sekarang taruhlah sekarang jam 7, di sana masih jam 3 sore. Jam berapa sih? 7 kurang 5, 2. Jam 2 sore lah atau jam 3 sore. Masih sore di sana. Jadi otomatis berbeda kita punya bulan dengan mereka. Pertanyaannya, kalau seandainya di Saudi sudah lihat bulan, untuk mereka umum puasa sampai besok. Sedangkan kita belum kelihatan bulan tak. Kira-kira kita ikut Saudi atau tidak? Siapa yang bisa jawab dengan jawaban ilmiah? Kalau bisa jawabnya dengan ilmiah, saya kasih malu. Tidak ada satupun. Masa? Mudah ini jawabannya. Jangan takut salah. Kalau salah paling ditertawai ini. Tidak mati orang ditertawai, biasa aja. Paling tidak tidur 1 malam. Nah, ayo. Tidak ada. Mana santri ini, aduh. Itu ada 2 pendapat ulama. Ilmiah atau tidak boleh bilang tidak iya itu semua itu tidak ilmiah namanya. Kenapa? Karena tidak iya itu jawaban orang awam. Kalau ditanya kenapa, ya tidak tahu. Nah, itu jawaban orang awam. Tapi kalau jawaban penuntut ilmu berbeda. Ulama beda pendapat. Pendapat A ini alasannya, pendapat B ini alasannya, dan yang paling kuat pendapat A. Kenapa? Karena ini alasannya. Kenapa pendapat B lebah? Ini alasannya. Itu baru ilmiah. Toh? Nah, sekarang kita bahas secara cepat aja, tidak perlu lama-lama. Ada 2 pendapat. Ada namanya ittihadul matali', ada ikhtilaful matali'. Ada yang berpandangan dengan satu tempat terbit, ada yang berpandangan perbedaan tempat terbit. Maksudnya apa? Ada yang memandang mazhab yang pertama, ya, dan ini mazhab mayoritas ulama, yaitu apabila satu negara telah melihat bulannya, maka seluruh negara Islam harus ikut, ya, negara tersebut. Artinya cukup satu negara saja yang sudah mengumumkan melihat bulan, maka yang lainnya tidak perlu lagi menunggu bulannya muncul. Ini pendapat mayoritas ulama. Pendapat kedua, ikhtilaful matali'. Ini yang dinukil dari Imam Syafi'i dan imam yang lainnya. Ya, ini mazhab mu'tamad dari mazhab Syafi'i, dan ini mazhabnya Ibnu Abbas. Ya, ketika Ibnu Abbas berbeda pendapat dengan Muawiyah bin Abi Sufyan ketika menjadi gubernur di negeri Syam. Pada saat itu Muawiyah telah mengumumkan puasa pada malam Jumat. Sedangkan di Madinah pada waktu itu belum kelihatan bulan kecuali pada malam Sabtu. Kemudian ada orang yang diutus ke negeri Syam, ya, dan dia sudah berpuasa bersama Muawiyah dan penduduk negeri Syam. Kemudian dia pergi ke Madinah. Di Madinah dia temukan orang baru berpuasa ternyata. Padahal mereka sudah mulai kemarin puasanya malam Jumat. Ini orang baru mulai malam Sabtu. Akhirnya apa? Ditanya oleh Ibnu Abbas, kami baru lihat bulan pada malam Sabtu. Terus ditanya, kenapa kamu tidak ikuti saja Muawiyah? Lalu apa kata Ibnu Abbas? Hakadza amarona Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ibnu Abbas mengatakan begitulah kami diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mazhab yang kedua. Jadi tidak mengapa orang masing-masing negara menentukan awal bulan Ramadannya masing-masing. Yang penting yang menentukannya adalah pemerintah, karena supaya kaum muslimin itu satu hari saja dia boleh berpuasanya. Jangan masing-masing kelompok membuat kalender Ramadan masing-masing. Ini hari Rabu, ini hari Kamis, bahkan ada yang 2 hari lebih duluan, ya toh, melihat tanda-tanda laut. Waduh, jangan sebut merek ya, nanti bermasalah kita. Maksudnya ini bermasalah dari sisi persatuan dulu. Padahal ibadah puasa adalah ibadah yang menyatukan umat. Sama ki puasa, sama ki beridul fitri. Itu umat bersatu di atas ini. Begitu cara Allah menyatukan umat. Tapi kalau kita berbuat
ya sesuai dengan istihad kita masing-masing, maka kita akan terpisah dari jamaah. Makanya itu disebutkan oleh para ulama, kalau ada satu orang dan kesaksian azan nih. Saya lanjutkan sedikit. Dan kesaksian satu orang itu diterima ya dalam masuknya bulan Ramadan. Kalau dia bilang saya melihat bulan dan dia diterima kesaksiannya itu oleh misalnya pemerintah, maka masuk itu bulan Ramadan walaupun hanya kesaksian satu orang. Itu sepakat ulama. Tapi kalau umpamanya kesaksiannya itu ditolak oleh pemerintah, apakah dia berpuasa sendiri atau nanti berpuasa sama jamaah, sama masyarakat umum? Dua pendapat. Ada yang mengatakan dia boleh berpuasa sendiri karena dia sudah yakin melihat bulan. Tapi ada yang berpendapat bahwa untuk menjaga persatuan maka dia hendaknya berpuasa bersama bersama jamaah. Apalagi kalau ormas, nah itu nanti terpecah lagi. Nanti apa yang paling parah itu kalau suami istri. Suaminya ikut ormas ini, istrinya ikut pemerintah yang berbeda dengan ormas itu. Ya, berbeda nih, mulai makan sahurnya berbeda, Idul Fitrinya berbeda. Akhirnya apa? Untung tidak cerai nih gara-gara itu. Itu kan konyol kalau sampai bercerai gara-gara itu. Makanya ini perkara-perkara yang sebenarnya kita itu harus merujuk kepada ijtihadnya pemerintah. Bahkan ada dalam kaidah usul itu bahwa keputusan pemerintah itu adalah pemisah permasalahan khilafiyah. Itu kaidah usul itu, bahwa kalau ada permasalahan khilafiyah dan pemerintah memilih salah satunya, maka wajib bagi kita mengikuti apa yang dipilih oleh pemerintah. Silakan azan dulu sedikit, kita lanjutkan mungkin 5 menit setelah azan. Ada tadi suara azan? Tuh. Itu suara apa itu? Azan di Maros. Aduh, kita ini di Makassar sekarang ini. Siapa itu? Ada orang Maros di sini kah? Itu suara azan itu atau alarm itu? Alarm. Berarti kita lanjut sedikit kalau begitu. Jadi sudah jelas ya di situ yang pendapat yang terkuat apa? Ikhtilaful matali', yaitu yang berbeda tempat terbit. Jadi karena kita berbeda waktu dan berbeda pemerintah, dan ditambah lagi itu ya kita ya ikut apa yang ditetapkan oleh pemerintah kita, maka kita tidak apa-apa ya. Ya itu sudah berjalan di masyarakat kita, mazhab yang mayoritas bermazhab Syafi'i, yaitu menggunakan ikhtilaful matali'. Bagaimana dengan orang misalnya yang tinggal di negara mayoritas kafir, yang tidak ada syariat Islam di sana, minoritas mereka di sana, maka mereka ikuti negara yang paling dekat dengan mereka. Jadi mereka cukup ikuti negara yang paling dekat dengan mereka. Baik. Kemudian kita masuk ke permasalahan berikutnya, arkan as-siyam. Ya. Yang pertama, imsak anil muftirat. Menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajar ila ghurubi syams. Fal ana bashiruhunna wa batau ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ya, itu ada kejadian lucu ya. Ada seorang sahabat memahami secara tekstual ini perkataan Nabi, dia taruh di bawah bantalnya benang hitam dan benang putih. Ya. Dia lihat terus. Kita lihat kalau kan zaman dulu tidak ada lampu kayak begini toh. Dia lihat terus ini benangnya. Dia pahami benang hitam dan benang putih memang toh. Khaytul abyad wa khaytul aswad toh, kan benang hitam benang putih itu artinya. Dia taruh di bawah bantalnya. Karena zaman dulu tidak ada lampu yang terang seperti ini, jadi nanti sudah terang sekali baru kelihatan apa? Benangnya, baru bisa dibedakan mana yang hitam, mana yang putih. Sehingga dia sudah siang baru mulai menahan puasa. Dan dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya puasanya tadi saya lihat ini benang, siang baru kelihatan ini benangnya, mana yang hitam, mana yang putih. Dia bilang, Nabi bukan begitu maksudnya. Tapi di sini diambil faedahnya bahwa orang yang tidak tahu tentang hal yang membatalkan puasa, maka puasanya tidak batal.
Buktinya apa? Buktinya Nabi tidak menyuruh dia mengkodok puasanya, dia tetap sah puasanya. Nanti itu akan datang pembahasan secara rinci bagaimana orang yang tidak tahu tentang misalnya hijamah. Hijamah itu mengeluarkan darah, atau ada dua pendapat, tapi yang rojihnya itu membatalkan puasa. Tapi dia tidak tahu bahwa itu membatalkan puasa. Apakah dia harus mengkodok atau tidak? Itu akan datang insyaallah di hadis yang akan datang insyaallah. Masuk nih waktu atau belum? Itu tuh azan. Baik, itu rukun yang pertama ya. Kalau kita bilang rukun itu artinya apabila dia tidak ada maka dia tidak sah dia punya ibadah. Dia menahan dari segala hal yang membatalkan puasa. Nanti kita akan sebut kenapa saja itu. Kemudian yang kedua niat. Niat itu ada dua. Niat sebelum melakukan ibadah apapun itu ada dua. Niatul amal wa niatul ma'mul. Niatul amal itu niat sebelum beribadah. Niatul ma'mulullah niat tujuan dia beribadah. Allah berfirman wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu niat apa itu? Niatul tujuan, niatul ma'mulillah.
Tujuan dia beribadah itu untuk siapa? Ikhlas atau bukan karena Allah? Itu aja. Dia karena Allah atau bukan karena Allah? Dan tidak akan diterima oleh Allah ibadah kecuali ikhlas karena Allah semata. Itu satu. Yang kedua adanya niatul amal, niat sebelum beramal. Dan niat sebelum beramal itu tidak perlu dilafazkan, seperti yang sering kita ulang berkali-kali, karena itu adalah amalan hati. Tidak disyaratkan harus diucapkan dengan lisan. Tidak perlu capek-capek melafazkan, apalagi sampai menghafal. Di sini ada dibebankan enggak? Nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan lillahi ta'ala. Terus dibilang santrinya, "Enggak mau puasa besok deh." Kenapa? Tak hafal niatnya. Kan niat rukun toh? Kalau tidak hafal berarti dianggap tidak berniat, betul tidak? Maka gara-gara tidak hafal lafaz niat, akhirnya tidak jadi puasa. Bayangkan itu. Padahal lafaz niat itu tidak ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari tuntunan beliau. Itu dari ijtihadnya ulama yang keliru, dan itu dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau Al-Majmu'. Jadi tidak perlu capek-capek apa? Melafazkan niat, kan itu bukan amalan lidah, tapi niat itu adalah amalan hati. Niat itu artinya keinginan melakukan amalan, itu niat artinya. Jika dia sudah berniat untuk melakukan puasa besok, apalagi kalau sampai dia makan sahur, itu artinya dia sudah dianggap berniat. Atau dia sudah bertekad untuk menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, maka dia sudah dianggap berniat. Sekarang ada permasalahan. Yang jawab dikasih madu. Ada dua hadis toh dalam kitab Bulughul Maram ini, secara tekstual dia kontradiksi, bertentangan. Siapa yang bisa menggabungkan ini dua hadis? Atau memang bertentangan, terserah aja bagaimana penjelasannya nanti. Hadis yang pertama dibilang, "Man lam yujammi siyama minal lail fala siyamalah." Siapa yang tidak berniat, man lam yujammi siyam qabla al-fajr. Siapa, dalam riwayat yang lain, siapa yang tidak berniat sebelum subuh atau sejak malam toh, maka dia tidak sah puasanya. Hadis yang lain, dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Aisyah. Suatu ketika, suatu hari Nabi masuk ke rumah saya. Faqala hal indakum syai'? Apakah kamu memiliki makanan? Faqulna la, kami menjawabnya tidak. Qala fa inni idzan sha'im. Kalau begitu saya puasa. Ini dibilang oleh Nabi di siang hari, bukan di malam hari. Tadi Nabi bilang siapa yang tidak berniat memang dari malam nggak sah puasanya. Sekarang Nabi bilang Nabi berniatnya di siang hari. Yang mana ini yang benar ini? Atau dua-duanya benar, atau ada yang salah, atau dua-duanya salah? Silakan dijawab. Siapa yang bisa jawab? Madu. Nah, yang bisa jawab? Silakan. Kalau yang pertama perjelas dulu tahu. Yang pertama apa maksudnya? Berkaitan dengan puasa apa? Puasa wajib. Kalau yang kedua itu berkaitan dengan puasa sunnah. Ketika Rasulullah datang kepada Ummu Aisyah bertanya apakah ada makanan, maka pada saat itu Aisyah belum memasak, maka Rasulullah mengatakan kepada ini kalau kita puasa itu berkaitan dengan puasa sunnah. Tidak ada yang salah di antara keduanya, cuma bagaimana kita yang menjawabnya. Iya. Keluar nih pengumuman tuh. Sudah keluar pengumuman Madinahnya. Hah? Oh, masya Allah. Bitaufik, mudah-mudahan lolos. Doakan tahu. Amin. Insya Allah. Iya. Karena antum mau ke Madinah, betul tahu jawabannya. Tapi memang betul jawabannya, masya Allah. Jadi itu hadis secara zahirnya bertentangan. Satu katanya berniatnya pada malam hari. Kalau tidak malam hari, dia tidak dianggap sah puasanya. Dan yang dimaksud berniat sejak sebelum malam hari itu batasannya adalah setelah tenggelamnya matahari, yaitu setelah masuknya waktu maghrib. Karena pergantian hari dalam Islam itu adalah waktu maghrib. Itu kalender hijri. Kalau kalender masehi pergantiannya adalah tengah malam. Jadi yang dimaksud itu ya berniatnya sejak mulai maghrib sampai sebelum subuh, itu waktu berniat. Nah, nampak ini nanti asar atau pengaruh dari perbedaan ini ya.
Barang siapa yang misalnya tertidur dari sebelum asar toh, nanti bangunnya nanti pas waktu duha atau waktu zuhur misalnya. Orang apa itu tidurnya seperti itu? Tapi intinya katakanlah begitu. Dia tidak akan berniat toh, karena dia tidurnya memang sebelum asar. Sebelum maghrib dia sudah tidur memang, tidak sampai dia berniat. Bangun nanti pas waktu duha. Nah, kalau menurut yang mengatakan puasa harus berniat sebelum fajar atau di waktu maghrib sampai waktu fajar, maka dia tidak sah puasanya karena dia belum berniat. Tapi akan datang nanti masalah, apakah boleh orang berniat satu malam untuk satu Ramadan semuanya atau setiap malam orang berniat. Nah ini nanti akan datang juga masalahnya. Tapi waktu kita terlalu sedikit, ini bulu-bulu marom ini susahnya karena banyak sekali masalah yang dibahas. Itu enaknya kita membahas ini karena banyak sekali masalah-masalah rinci yang dibahas dalam hadis ini. Jadi begitu ya, bahwasanya hadis yang pertama itu berkaitan dengan puasa wajib, antaranya puasa Ramadan. Man lam yujami siyama fala siyamalah, yakni qabla fajar. Siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka dia dianggap tidak berpuasa, tidak sah puasanya. Yang dimaksud berniat di sini adalah dengan meniatkannya, artinya ingin berpuasa esok harinya. Walaupun dia tidak bangun makan sahur misalnya, tapi dia sudah ada keinginan untuk menahan dirinya dari hal yang membatalkan puasa, tanpa harus ada lafaz-lafaz tertentu yang harus dia ucapkan, dia sudah dianggap berniat. Karena niat itu artinya iradah, keinginan melakukan sesuatu. An-niyatu tatba'ul ilm, niat itu diikuti oleh pengetahuan kita terhadap apa yang kita lakukan. Kalau kita tahu apa yang kita lakukan, itu sudah dianggap kita berniat. Maka niat itu adalah perkara yang paling mudah dalam syariat kita, alhamdulillah. Jadi semua kita itu bisa berniat tanpa terkecuali, kecuali orang gila. Orang gila tidak tahu apa namanya bikin, karena dia akalnya sudah hilang. Maka mereka tidak mukallaf, mereka tidak dibebani dengan syariat. Karena madarus syariat itu al-akal. Makanya orang gila itu tidak dianggap dia berniat. Kalaupun dia sholat, orang gila tidak diterima sholatnya, karena dia tidak berniat. Ya, karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Nah, beda kalau kita orang waras, walaupun kita tidak tahu lafaznya dan memang lafaznya itu tidak ada, maka kita sudah dianggap berniat kalau kita tahu apa yang mau kita lakukan. Itu permasalahan niat. Kemudian jadi ada dua tadi tuh rukun puasa. Satu apa tadi? Menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Dan yang kedua adalah niat. Kalau niat puasa wajib mulai dari masuk waktu maghrib sampai waktu fajar, itu waktu untuk berniat. Masih ada waktu ini atau kita lanjut besok pertemuan berikutnya? Masih ada ini. Siapa yang diberi keringanan bagi mereka untuk tidak berpuasa dan permasalahan-permasalahan seputarnya, atau nanti aja deh di pertemuan berikutnya insyaallah. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, karena ini kitab fikih ya, kitab Bulughul Maram, akan kita banyak bersentuhan dengan mazhab-mazhab ulama. Dan insya Allah itu akan menambah kedalaman ilmu antum insya Allah. Karena antum penuntut ilmu mencatat yang suatu saat insya Allah akan menjadi ustadz juga insya Allah. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau tidak ada kita cukupkan dulu. Ada yang bertanya? Masih ada madu satu. Atau ada yang bertanya deh? Ada yang bertanya? Ini pertanyaan wawasan ini. Ada orang yang diberi oleh Allah keringanan untuk tidak berpuasa, di antaranya orang sakit, orang musafir, janda masuk enggak? Enggak masuk deh. Tapi orang hamil dan menyusui masuk. Sekarang pertanyaan Anda di situ. Orang hamil dan menyusui. Orang hamil dan menyusui diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Sekarang pertanyaan, kalau dia tidak puasa, apa yang wajib atas mereka? Ada 3 pendapat ulama. Anak pengen 3-3-nya baru dapat madu. Ada yang bisa jawab? Kalau kurang dari 3, 2 mau 2, enggak apa-apa. Kalau yang tahu 2. Sudah, antum mau borong madu ini malam, yang lain mau dulu. Silakan. Membayar apa? Puasa atau mengkodok di
Pendapat pertama, mengkodok saja atau yang lain? Mengkodok saja. Toh? Yang kedua, miskin, membayar fidyah. Tahu, sisa satu. Membayar dua-duanya tuh. Pendapat ketiga membayar fidyah dan qada. Tapi Anda bilang dua enggak apa-apa tadi itu. Antum tahu, silakan. Ya tahu. Mudahnya lagi jawabannya. Masa orang enggak puasa enggak ditahu apa yang wajib atas dia? Kalau tidak bayar qada pasti bayar fidyah. Tuh. Antum mau madu? Silakan. Siapa namanya? Kelas berapa? 2. Masya Allah, tafadhol. Baik. Jadi ada 3 ya yang wajib atas orang yang hamil atau menyusui menurut pendapat ulama. Ada 3 pendapat maksudnya. Pendapat pertama cuma bayar kodok saja, membayar utang puasa saja. Yang pendapat kedua membayar fidyah saja, tidak wajib atasnya kodok. Pendapat ketiga wajib atasnya membayar kodok dan fidyah secara bersamaan. Wajib kodok, wajib juga fidyah. Ini pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Kalau yang dikhawatirkan adalah keselamatan bayinya. Ini pendapat yang dipegang oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan sebagian ulama belakangan. Tapi kebanyakannya memegang pendapat yaitu hanya wajib mereka membayar apa? Membayar fidyah saja. Kan itu fatwanya Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Ada juga yang mengatakan mengkodok saja. Kenapa? Kias dengan orang sakit. Orang sakit itu uzurnya temporer atau permanen. Tahu temporer? Jangka waktu tertentu toh? Dia bisa hilang sakitnya toh? Dia bisa sembuh toh? Makanya orang sakit itu wajib atas mereka itu apa? Mengkodok. Kalau sakitnya sudah hilang atau sembuh. Sama dengan orang musafir. Kalau musafir kalau hilang nih dia safarnya dia sudah mukim maka wajib atasnya mengkodok. Itu namanya temporer, berjangka dia, tidak selamanya. Nah, kalau orang hamil selamanya apa bukan? Ya kecuali kalau tiap tahun hamil terus. Ada tuh ibu-ibu tahun ini mau ganti hamil lagi, mau melahirkan lagi. Tahun besok mau ganti hamil lagi. Ya kalau begitu coba hitung berapa tahun berturut-turut dia, bayangkan itu berapa puasa mau dia ganti sekaligus. Nah itu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah bagaimana ya keringanan bagi ibu-ibu yang kasusnya seperti ini. Baik, kita cukupkan kalau tidak ada pertanyaan. Tidak ada itu pertanyaan? Ya. Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.